Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zari Wardani, NIM 20041110041. Di sini saya akan menjelaskan implementasi QS dan DQS pada modul 4. Di sini saya akan menjawab soal dari modul 4, yaitu tentang scheduling atau penjadwalan. Jadi, pada soalnya itu terdapat proses penjadwalan CPU, resource sharing. Pada penjadwalan CPU, terdapat beberapa proses baik sebagai berikut. Semua task masuk ke dalam antrian. Setiap task ini terdapat atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing task untuk menggunakan CPU. Misalkan, task A membutuhkan waktu untuk diproses CPU selama 7 detik. Lalu, task yang berada di posisi paling depan dari antrian mendapat kesempatan pertama untuk diproses ke dalam CPU. Seperti itu. CPU memiliki atribut waktu, yaitu semua task hanya boleh menggunakan CPU dalam waktu tertentu. Misalkan, waktu CPU adalah 3 detik. Jadi, antrian pada CPU itu maksimal itu 3 detik dan mengantri lagi di belakangnya ketika masih belum memenuhi 3 detik. Jadi seperti itu. Maka semua task hanya boleh mengakses atau menggunakan waktu CPU 3 detik saja. Jadi semua task itu hanya memiliki waktu 3 detik. Jadi misal udah di 3 detik, itu langsung ke posisi yang paling belakang ketika waktu berjalannya belum habis. Jadi seperti itu. Lalu, jika suatu task membutuhkan waktu lebih dari waktu CPU, maka task tersebut akan diproses selama waktu CPU saja. Kemudian, task yang ada dikeluarkan dan dimasukkan kembali pada posisi rear. Dimasukkan kembali pada posisi yang paling belakang ke dalam antrian, agar task tersebut dapat diproses selanjutnya. Lalu, jika task membutuhkan waktu tidak melebihi waktu proses, maka task diproses sesuai waktu proses task. Jika tidak melebihi waktunya, maka task diproses sesuai waktu tasknya. Jadi kalau ya tadi semisal mempunyai 7 detik, jadi yang diproses 3 detik terlebih dahulu, sisanya ke belakang. Jadi seperti itu. Kemudian dikeluarkan dari antrian yang berarti task tersebut telah selesai diproses oleh CPU. Ketika waktu sudah habis, itu task sudah selesai. Jadi seperti itu. Buatlah ilustrasi penjadwalan CPU tersebut dengan menggunakan modul Q yang telah dibuat sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut. Memiliki input berupa jumlah task atau proses yang akan diproses pada CPU. Lalu, nama proses beserta atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing proses untuk menggunakan CPU. Lalu, waktu proses CPU juga. Jadi yang kita butuhkan yaitu inputan berupa jumlah task, lalu nama prosesnya beserta atribut waktu, nama proses beserta atribut waktu. Jadi nama prosesnya itu langsung di sebelahnya itu ada atribut waktunya. Jadi langsung jadi satu, jadi seperti itu. Kita coba lihat modul terlebih dahulu. Nah, maksudnya Nah, ini maksudnya beserta atribut waktu itu nama task dan atribut waktu. Jadi atribut waktunya itu di sebelahnya langsung. Jadi langsung jadi satu seperti itu. Lalu pada modulnya itu seperti ini aturannya. Aturannya akan keluar seperti pada modul ini. Ada inputan, ada
nama proses atribut dan waktunya, lalu sama waktu berjalannya proses CPU. Lalu ini iterasi untuk penjalanan CPU. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Yang pertama kali yang kita gunakan yaitu kan ini menggunakan antrian. Jadi kita menggunakan modul pada antrian. Saya gunakan queue untuk mempermudah. Lalu saya punya fungsi scheduling. Di sini saya tidak menggunakan parameter karena langsung saya isi saja pada codingan saya. Seperti itu. Di sini saya mempunyai dua queue. Jadi yang queue pertama untuk antrian yang akan masuk, dan queue yang kedua itu untuk penjalanan tugasnya. Seperti itu. Lalu proses integer jumlah proses yang akan dijadwal di CPU karena di modul seperti itu. Ini antrian proses beserta waktunya. Antrian proses beserta waktunya. Nah, ini maksudnya jumlah proses yang akan dijalankan pada CPU, yaitu batasannya. Ini, yang ininya, batasan untuk membuat queue-nya. Jadi, batasan untuk membuat antriannya. Jadi, di modul kan antriannya ada 3. Jadi, kita pakai integer untuk sesuai keinginan kita, batasannya ada berapa gitu inputan. Nah, itu. Lalu penjalanannya saya pakai for i in range proses. Jadi ini proses ini dari batas dari inputan yang sudah diinput dari awal. Jadi semisal kita diinputkannya 3, for i in range, jadi di range-nya 3. Jadi seperti itu. Lalu ini data. Lalu di dalamnya itu saya untuk membuat per antriannya. Jadi untuk membuat per karakter pada antriannya. Jadi seperti itu. Nah, ini kenapa saya buat queue lagi di dalamnya, karena pada soalnya itu terdapat itu tadi antrian dan waktu antrian. Jadi kita menjadi satu. Ntar di append keduanya ke sini. Seperti itu. Lalu saya menggunakan inputan pada proses. Inputan pada proses menggunakan string karena memang itunya string. Dan waktu berjalannya. Lalu saya append nama ke data. Lalu append waktu juga ke data. Jadi memiliki dua value, maksudnya 2 isian. Jadi ini yang list pertama, nanti list pertama dimasukkan ke CPU, dimasukkan ke antrian pada CPU. Tuh. Nah, ini untuk memasukkannya data ke CPU. Lalu saya print. Ini untuk memunculkan hasil yang ada di CPU. Tuh, terus for lagi. Ini for untuk membalikan nilai ke tugas. Jadi saya masukkan ke tugas, ke antriannya, ke proses yang akan
dijalankan tugas yang di sini. Saya masukkan ke tugas dengan waktu berjalannya. Jadi seperti itu. Waktunya waktu yang di sini saya sisipkan ke tugas. Gitu. Kepingannya lah istilahnya. Jadi lalu saya print untuk melihat hasil pada CPU-nya, untuk melihat hasil antrian proses beserta waktunya. Oke. Lalu di sini saya punya variabel waktu prosesor. Waktu prosesor ini untuk penjalanan prosesor maksimal kan. Yang pada soal kan maksimal itu 3 detik. Jadi saya isi dengan penjalanan pada CPU, penjalanan pada tugasnya nanti 3. Jadi seperti itu. ITR untuk iterasi nanti angkanya, pengulangan angka seperti biasa. Lalu ini saya jalankan operasinya. Ini operasi proses itu penjalanan pada CPU. Seperti itu. While ketika keadaan queue tidak kosong, maka queue yang saya hapus yang dari belakang. Saya punya time ini untuk menghapus queue yang udah selesai. Jadi untuk prosesnya nanti kalau udah selesai itu di dequeue seperti itu. Print ini untuk iterasinya, iterasi outputnya nanti if time 1 lebih dari waktu prosesor. Jadi time 1 ini untuk mengambil data dari ini. Time 1 kan time 1 itu berarti pada antrian proses itu berarti waktu. Kalau time 0 itu berarti nama prosesnya. Jadi saya mengambil waktunya. Jika waktunya lebih dari waktu prosesor yaitu 3, itu akan dijalankan. Jadi waktu yang dijalankan waktunya dikurangi prosesor, lalu disisipkan ke waktunya. Jadi seperti itu. Ketika sudah selesai itu disisipkan ke tugas. Ketika disisipkan ke tugas yang ketika sudah selesai kan di dequeue. Nah, sisanya itu dimasukkan ke tugas lagi. Gitu. Kalau masih ada nilai angkanya, jadi seperti itu. Lalu saya print untuk menampilkan hasilnya. Else ini untuk proses ketika sudah selesai. Jadi kan kalau if itu berjalannya, kalau sudah selesai itu saya pakai else. Jadi untuk memudahkan kita ketika udah selesai itu langsung ada print proses. Tuh. ITR plus sama dengan 1 saya increment, ya kan iterasi jalannya itu kan ke depan. Jadi seperti itu. Print ini data yang tersisa. Jadi nanti data yang paling akhir itu yang dijalankan itu berapa, jadi seperti itu. Oke, langsung jalankan aja. Jumlah proses yang akan jadwal CPU yang ketiga. Nama prosesnya A5, B9, C2.
C2. Jadi nanti outputnya kelihatan seperti ini. Nah, antrian pada proses sama antrian pada proses setelah waktunya gini. Kenapa kebalik hasilnya? Karena kan saya enqueue. Jadi data ini antrian pertamanya. Nah, nanti prosesnya seperti ini. Jadi berjalan dari yang pertama. Seperti itu. Di sini codingan saya kenapa C tidak ditampilkan langsung. Jadi pada if saya itu langsung saya kalau udah memenuhi langsung saya hilangkan. Jadi seperti itu. C karena proses waktunya 2 langsung saya hilangkan. Saya coret langsung seperti ini bentuknya. Lalu A diproses, dan B juga diproses, B diproses 9 kurangi 3 ke belakang, jadi hasilnya 6. Lalu A yang diproses ke belakang, jadi hasilnya 2. Diproses sampai terus habis sampai data yang terproses tersisa habis, sisa 0. Jadi sudah clear semua, udah dikerjakan. Jadi seperti itu jawaban dari modul saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.